Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Siswa-siswi madrasah yang insyaallah Allah muliakan. Pada pembelajaran Quran hadis kali ini kita akan membahas tafsir Al-Quran di surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Surat Al-Lahab atau surat Al-Masad ini berada pada surat yang ke-111, berada pada surat yang ke-111 dengan jumlah ayat 5 dan termasuk dalam kelompok surat Al-Makkiyah ya. Kalau kita jabarkan di sini bahwa surat Al-Makkiyah yaitu surat-surat yang turun di surat atau ayat Al-Quran yang turun di Mekah atau ayat yang turun di Mekah. Pada awal-awal Rasulullah berdakwah di Mekah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi, bahwa Rasulullah ini sudah mempunyai gelar-gelar yang baik. Di antara yang gelar-gelar yang baik itu yaitu salah satunya adalah amanah. Hal ini dapat kita buktikan dengan banyaknya kaum musyrikin yang menitipkan barangnya kepada Rasulullah ketika kaum musyrikin ini ingin pergi keluar kota dengan suatu urusan, salah satunya berdagang, maka kaum musyrikin ini menitipkan barangnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dapat juga kita buktikan sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, ada perkara besar yang mana Rasulullah menjadi penengah di situ, yaitu bagaimana Rasulullah berhasil mendamaikan kabilah-kabilah yang ada di kota Mekah ketika para kabilah itu ingin menentukan siapa yang berhak untuk mengangkat Hajar Aswad ketika pada saat itu Ka'bah dibetulkan ya. Pada waktu itu Ka'bah dibetulkan dan ketika terjadi perselisihan mana kabilah yang boleh untuk meletakkan Hajar Aswad kembali, maka Rasulullah berhasil mendamaikan kabilah-kabilah tersebut. Itu dengan cara kabilah-kabilah tersebut menjulurkan kainnya dan meletakkan Hajar Aswad itu di tengah-tengah kain kabilah-kabilah tersebut. Ketika Rasulullah sudah diangkat menjadi nabi, maka banyak terjadi pertentangan yang timbul kepada diri Rasulullah ketika beliau diangkat menjadi nabi. Banyak dari kaum musyrikin yang memberikan gelar kepada Rasulullah, gelar-gelar yang buruk. Seperti penyair yang gila, seorang pendusta, orang gila. Hal itu dapat kita lihat di Al-Quran di surat Al-Qalam di ayat 51 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa iyyakadu alladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Ya, pada ayat ini, di dalam arti ayat ini dapat kita temukan bahwa kaum musyrikin menggelari Rasulullah dengan sebutan majnun. Majnun artinya orang yang gila. Tatkala turun firman Allah tentang keharusan untuk Rasulullah berdakwah kepada kaum musyrikin yang ada di Mekah, maka Rasulullah naik ke Jabal Sofa, ya, Jabal Sofa. Lalu Rasulullah naik ke Jabal Sofa dan menyeru kepada Bani Fihr, Bani Adi, dan Bani atau kabilah yang lain yang ada di kota Mekah. Maka kabilah-kabilah yang ada di kota Mekah kemudian mengutus mereka yang tidak sempat datang, maka mereka mengutus salah satu utusannya untuk melihat dan ingin mengetahui bagaimana Rasulullah itu ketika menyeru tentang dakwahnya. Di antara kabilah-kabilah tersebut ada kabilah dari Bani Quraisy, ya, Bani Quraisy, yang mana di situ ada salah satu pemimpin mereka yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ini termasuk memiliki nasab dengan Rasulullah, yaitu paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disampaikan dakwah Rasulullah, maka Rasulullah sebelum memulai dakwah itu
memberikan statement, wahai kaum kabilah-kabilah yang ada di kota Mekah, bagaimana kiranya menurut kalian jika aku kabarkan kepada kalian ada sekelompok tentara berkuda di lembah kota ini yang tiba-tiba menyerang kalian, apakah kalian mempercayaiku? Maka mereka menjawab, ya, kami tidak pernah mengetahui darimu kecuali kejujuran. Dan riwayat yang lain dikisahkan bahwa mereka berkata, kami tidak pernah mendapatimu berdusta sama sekali. Ya. Lalu Rasulullah SAW berkata, jika demikian, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian, dan apabila peringatan itu sudah aku berikan, maka bila kalian tidak mengikuti, akan ada siksa yang pedih. Maka Abu Lahab berkata, celakalah kamu wahai Muhammad. Apakah hanya karena ini kamu mengumpulkan kami? Ya, Abu Lahab gusar dengan perkataan Rasulullah tersebut. Maka ia berkata, celakalah kamu wahai Muhammad. Oleh karena itu, maka turunlah firman Allah. Itu firman Allah di surat Al-Lahab yang ayat ke-1 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ya, dalam hal ini Abu Lahab memprovokasi kaum musyrikin yang ada di Mekah. Ya. Dan mereka, kaum musyrikin itu termakan dengan provokasi dari Abu Lahab. Nah, di mana Abu Lahab salah satunya memprovokasi kaum musyrikin dengan menggelari Rasulullah seorang pendusta dan seorang yang meninggalkan tradisi nenek moyang mereka. Dalam hadis yang lain dari Thariq al-Muharibi, ia berkata, aku melihat Rasulullah melewati pasar Zil al-Majaz dan ia memakai baju berwarna merah. Lalu Rasulullah SAW berkata, hai kaum, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Lalu ada seorang lelaki yang mengikutinya dan melempar beliau dengan batu, sehingga mata kaki beliau berdarah-darah. Ya, mata kaki beliau dan tumit beliau berdarah. Siapa yang melempar batu itu? Beliau tidak lain adalah Abu Lahab. Ya, beliau tidak lain adalah Abu Lahab, yang digelari dengan Abdul Uzza. Ya. Abu Lahab, gelar beliau yang lainnya adalah Abdul Uzza, yaitu hamba dari berhala Uzza. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah nomor 159. Para ulama berusaha mengungkap hikmah penyebutan tangan Abu Lahab di surat Al-Lahab dan bukan anggota badan lainnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa kemungkinan ketika Abu Lahab memaki dan mencela Rasulullah SAW, dia menunjuk Rasulullah SAW dengan kedua tangannya. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa kemungkinan penyebutan kedua tangannya adalah perwakilan dari segala sesuatu yang apabila seseorang hendak melakukannya, maka dia menggunakan kedua tangannya terlebih dahulu, sehingga di dalam tafsir surat Al-Lahab ini, yang binasa bukanlah hanya tangan dari Abu Lahab, melainkan seluruh anggota badannya. Seluruh anggota badannya. Sebagian ulama mengatakan tabat yang pertama adalah doa. Ya, tabat yang pertama adalah doa, dan watab yang binasa yang kedua adalah menceritakan bahwa Abu Lahab setelah didoakan tentang kecelakaan beliau, maka beliau menjadi binasa. Ya. Mengenai tentang kisah dari istri Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil, maka Ummu Jamil termasuk juga orang yang menentang dakwah Rasulullah, di mana Ummu Jamil ini dikisahkan ketika Rasulullah SAW berdakwah, Ummu Jamil ini termasuk orang yang menghalang-halangi dakwah Rasulullah, itu dengan cara mengumpulkan kayu bakar dan mengumpulkan duri-duri. Kemudian kayu bakar dan duri-duri itu diletakkan di mana jalan Rasulullah akan berdakwah. Dan dikisahkan di surah Al-Lahab ini, Ummu Jamil juga termasuk orang yang nanti akan disegerakan azabnya di nerakanya Allah. Ummu Jamil. Ada hal menarik di dalam kisah surat Al-Lahab ini, yang mana di sini dapat kita buktikan bahwa keotentikan Al-Quran ini dapat terbukti dan
bisa dibuktikan, dapat terbukti dan bisa dibuktikan. Bagaimana tidak? Karena di dalam kisah dari surat Al-Lahab ini, kisah surat Al-Lahab ini turun ketika Abu Lahab masih dalam keadaan hidup di tengah-tengah kaumnya. Ya. Abu Lahab masih dalam keadaan hidup di tengah kaumnya, dan dalam keadaan beliau Abu Lahab ini masih hidup, Allah sudah memberikan jaminan bahwa Abu Lahab ini hingga akhir ayatnya akan mati dalam keadaan musyrik. Ya. Abu Lahab ini akan mati dalam keadaan musyrik, dan ini dibuktikan di dalam kisah yang ada di dalam Al-Quran. Pelajaran yang dapat siswa dan siswi madrasah yang insya Allah dimuliakan Allah, yang dapat siswa dan siswi ambil, salah satunya adalah bagaimana keteguhan hati Rasul dalam berdakwah menserukan kalimat tauhid kepada kaum yang ada di kota Mekah sampai beliau dianiaya dan dicap seorang yang gila. Tetaplah Rasulullah tidak mundur di dalam berdakwah. Yang kedua yaitu bagaimana sifat-sifat yang terpuji dari Rasulullah, yaitu sifat amanah, tetap melekat walaupun kaum musyrikin sudah antipati kepada Rasulullah SAW. Demikianlah uraian singkat dari tafsir surat Al-Lahab ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.